Hello, welcome to my channel. Minasan domo konnichiwa. Terima kasih tetap setia di channel kami. Kebetulan kita hari ini lagi cuaca cerah, secerah-cerah hati kami. Jadi kita lagi di luar, setelah kita jalan buat anak, mereka bermain di luar, kita ngevlog lagi ya guys ya. Kali ini kita akan membahas tentang arbeito atau pekerjaan sampingan buat istri yang mana suaminya adalah visa engineering. Oke. Nah, untuk yang suami visa engineering, istri mungkin semua sudah pada tahu istri visanya visa dependent. Dependent ya. namanya ya, itu Visanya dependent. Nah, untuk visa dependent itu ada dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, bekerjanya itu dalam bentuk part time atau baito ya. Dan kita tuh ditentukan berapa waktu, berapa jam gitu dalam seminggu. Nah, jadi sebelum ke situ buat teman-teman harus pertama stepnya adalah harus lapor ke imigrasi karena kita kan minta izinkannya Ya. supaya istri bisa bekerja. Jadi step pertama adalah lapor ke imigrasi. Ya. Nah, karena itu nanti ditentukan seperti saya bilang 48 jam selama 1 minggu. Ya, karena kenapa kita harus ngelapor? Karena di KTP-nya kita itu akan ditandai bahwa kita mau baito gitu, mau part time. Jadi kudu harus dilakukan ke imigrasi ya. Nah, ini alasan kenapa 48 jam? Karena kan visanya dependen ya sekali lagi ya. Yang utama adalah sang suami. Dan istri kan ikut karena ada visa engineering suami. Jadi dependen itu nggak boleh melebihi jamnya sama suami. Maka di atas 48 jam. Di garis bawah ini ya. Oke. Nggak boleh lebih loh. Nggak boleh lebih. Nanti itu ada pengaruh ke nextnya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, itu yang pertama buat teman-teman bahwa harus lapor ke imigrasi. Itu penting ya. Terus yang berikutnya silakan lebih. Nah, setelah kita dapat izin dari imigrasi, kita bisa mencari kaisa. Nah, kaisa itu terserah kita. Kita mau kaisa apa? Kita mau pakai hake bisa, atau kita mau ngelamar langsung di kaisanya, daijoubu, semuanya nggak apa-apa. Nah, kebetulan kami minta tolong sama kaisanya suami. Pas saya kerja ya. Minta tolong sama kaisa suami, ada nggak lowongan buat saya gitu kan? Alasannya karena anak kebetulan kami datang, anak yang nomor 1 dia sudah kelas 3 SD, jadi dia pulangnya sudah siang ya. Dan anak yang bungsu dia sudah TK. Nah, kalau TK itu kan dia kalau di sini TK tuh pulangnya jam 2:30 ya. Jam 2-an gitu pulangnya. Jadi kita tuh bisa mengatur waktu ya. Kita bisa biasanya sih kita diskusi gitu, minta kebijakan dari kaisa. Bisa nggak kita kerjanya mulainya jam segini sampainya jam segini. Pada umumnya sih kaisa tuh kasih karena itu ada spesial untuk orang tua yang anaknya masih sekolah gitu. Di Jepang sih kayak gitu ya. Jadi setelah dapat kaisa, jadi kita nego sama pihak kaisa perusahaannya, bisa nggak saya dari jam segini supaya nanti begitu pulang bisa tetap urus anak dan bisa tetap kembali ke pekerjaan utama itu sebagai ibu rumah tangga. Ya, karena pengalaman saya kan saya nganter dia pagi sampai di sekolah dia 8:30. Jadi saya masuk kerja itu jam 9 mulainya. Pulangnya jam 2. Pokoknya dia sebelum dia pulang sekolah, karena saya harus jemput kan. Kalau di sini TK itu harus dijemput. Dijemput tuh kita harus tepat waktu, nggak boleh terlambat kalau jemput. Karena kita harus tepat waktu karena nanti dipanggil anaknya, orang tuanya harus yang jemput. Betul. Dan yang berikutnya adalah kalau kita nggak punya SIM, kan istri kan nggak bisa mengendarai mobil kan di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, karena pasti akan disediakan sepeda. Jadi ini transportasi utama. Makanya harus diperhatikan kalau kita nyari kaisa itu harusnya dekat-dekat guys. Supaya nanti jauh-jauh, supaya nanti bisa
jarak tempuh antara Kaisa itu singkat supaya nanti bisa jemput anak atau ya yang masih TK atau bisa balik secepatnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Iya. Waktu kerja bisa fleksibel. Terus yang berikutnya adalah jarak tempuh ke perusahaan. Usahakan jarak tempuh. Usahakan kita cari Kaisa yang dekat. Dekat. Yang dekat dan karena kan kebanyakan mungkin kalau orang udah punya SIM sih mungkin nggak apa-apa ya bisa bawa mobil, tapi kan nggak mesti kita suami punya mobil kita punya mobil. Kalau mungkin ya bagi kebanyakan sih bisa engineering suami aja gitu yang punya mobil ya. Soalnya kalau dua-dua punya mobil kita banyak pengeluaran juga. Belum sakit Jadi, mobil segala macam lah ya. Banyak. Jadi kita naik sepeda di sini kan udah biasa, semua mungkin sudah pada tahu kalau naik sepeda di Jepang mah udah biasa kan. Jadi mungkin itu intinya tuh cari Kaisa yang dekat sama Apato gitu aja. Dan yang berikutnya yang sangat penting buat teman-teman di rumah, tadi sempat sedikit istri saya singgung bahwa jangan melebihi 48 jam. Ini berkaitan dengan pengurusan perpanjangan visa nanti setelah visa yang pertama 5 tahun itu selesai. Karena kalau begitu nanti kita nggak memperhatikan 48 jam ini ya, kalau kita memperhatikan ya kita kerja aja terus satu hari mungkin 8 ke 5 terus akhirnya nanti begitu pengajuan perpanjangan pasti kan dari pihak imigrasi minta surat keterangan pajak suami sama surat penghasilan, pasti ini ada nih. Nah ini berpengaruh begitu banyak. Kok ini dikasih visa independen untuk kerja 48 jam tapi kok penghasilan melebihi daripada sang suami? Ini akan dipertanyakan. Bukan cuma melebihi sang suami, tapi emang kan mereka bisa perkirakan gaji rata-rata per jam kan berapa. Terus kalau ditotalin kalau melebihi dari 48 jam kan pasti ketahuan gitu kan. Dan berusaha untuk menginformasikan ke Kaisa karena nggak semua Kaisa tuh tahu begitu. Ini jangan lupa bahwa tidak semua Kaisa tuh tahu peraturan ini. Karena ada pengalaman teman kami tuh nggak tahu, istrinya tuh ambil aja kerja sampai berapa jam gitu, pas dia mau apply visa loh kok ini dapat teguran ya melebihi dari 48 jam dan penghasilan juga banyak, kenapa ini? Jadi dia ditolak. Bukan langsung ditolak sih, cuman harus perbarui dulu gitu kan, dengan perbarunya itu seperti ini, dia nggak boleh kerja selama kelebihan tadi waktu itu. Makanya supaya itu nggak terjadi, nggak menjadi pekerjaan dua kali, buat teman-teman harus kudu diperhatikan ini supaya nanti begitu perpanjang udah tinggal lancar jalannya gitu ya. Itu memang harus. Jadi sebelum kita arbeito, kita part time, kita kasih tahu ini ketentuannya kayak ini karena nggak semua yang tahu gitu. Jadi ini semua yang kita bilang ini adalah berdasarkan pengalaman kami dan juga apa yang kami alami. Jadi yang pertama kalau bisa simpulkan harus pergi ke imigrasi supaya dapat izin 48 jam tadi. Terus yang berikutnya kalau bisa cari Kaisa yang dekat ya kan. Kalau bisa sama suami, kalau nggak bisa ya beda suami dengan suami, tapi yang dekat supaya nanti kita bisa jarak tempuhnya nggak terlalu jauh untuk ngurus rumah lagi atau jemput anak. Terus yang berikutnya negosiasi waktunya bisa fleksibel nggak untuk kerja dari jam berapa supaya nanti enak juga. Terus yang berikutnya kalau nggak ada SIM nggak masalah, naik sepeda ya. Dan ada satu juga untuk teman-teman muslim yang pakai jilbab nggak apa-apa ya. Soalnya ada pengalaman teman kami dia bisa kerja juga gitu. Jadi karena memang ada beberapa yang tidak bisa gitu memakai jilbab, tapi ada juga yang bisa. Juga. Jadi pinter-pinternya kita nyari gitu kan. Karena menurut pengalaman kami dengan saya bekerja sangat membantu ya, sangat membantu dalam keuangan kami. Karena kan mumpung sudah di sini ya, sudah di Jepang. Yang kerja sayang kan? Karena anak-anak sudah besar, apalagi anak-anak saya sekarang kami tuh udah besar ya. Yang satu sudah SMP kelas 2, yang satu udah kelas 4 SD. Mereka tuh pulang sekolah udah sore. Nah saya kalau dari pagi sampai sore ngapain di rumah kan? Tanah kan kalau orang Jepang. Jadi pasir lah. Dan maksudnya setidaknya kalau kita ada penghasilan agak lebih kan,
kita bisa nabung, kita mungkin bisa Koskan lain kan, buat bisa hal bantu lain. saudara atau Iya. apapun juga ya. Oke ya guys ya. Semoga video kami ini bisa bermanfaat. Jadi yang mau cari silahkan lihat video ini, dan kalau ada mau saran atau komentar silahkan ditunggu. Oke, Bye-bye. bye bye. Arigatou gozaimasu.